Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma ahadan minna wala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada diem aja ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al-imam al-Busiri fi burdatihi, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Ya Rabb, angkat tangannya, mohon kepada Allah berkah Nabi, doa kita terkabul, dosa kita diampuni. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Rabb, amin. Amin. Semuanya maulaya sal. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Lihimi ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik al-mukarramun, para habaib, alim, ulama, kiai, ajengan, guru, mudarris, muallim, murabbi, pembimbing umat, yang semuanya kita doakan panjang umur, berkah rizki, sabar mendidik dan membimbing kita semua. Pengurus Masjid Jami Al-Mu'az
Al-Mu'adz Ajazid, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, segenap tokoh masyarakat, juga aparat kepemerintahan dengan segala level dan tingkatannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pemuda harapan bangsa dan agama yang sangat-sangat saya cintai. I love you full. Dan juga para pemudi yang mencintai saya, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih mubaligh kita yang baru saja menyampaikan tabligh islami, yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan manfaat bagi kita semua, ialah Al-Ustaz Al-Fadil Al-Mubaligh Kiai Haji Zaki Mubarak, putra daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Madinah. Juga rekan saya yang menghubungi saya secara mendadak karena sahib karib saya, yaitu Bapak Ustadz Hatta dibarengi dengan Bapak Madinah, yang alhamdulillah dengan wasilah beliau saya bisa hadir ke tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia pula, dalam acara yang sangat-sangat mulia di malam hari yang paling mulia, ialah peringatan hari lahir Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan tujuan agar semua yang hadir, baik panitia maupun jamaah, terlebih para tamu undangan, habaib dan ulama, beserta para murid dan jamaahnya semua, nanti di hari kiamat kita semua diakui oleh Nabi sebagai umatnya, yang berhak mendapatkan syafaah al-uzma dari beliau Rasul, pertolongan yang agung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo kita semua rajin-rajin untuk daftar ulang sebagai umat Nabi Muhammad. Kan kalau sekolah pesantren ada daftar ulang ya. Kita pun demikian, jangan sampai daftar umat sekali kesononya dicoret, bagaimana? Harus daftar ulang terus. Caranya ikuti ulama. Siap? Ikuti para kiai yang istiqomah. Siap? Syiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap? Bersatu antar umat Islam. Siap? Jangan pecah belah, apalagi sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Ini Indonesia jadi incaran Yahudi tingkat dunia. Jadi incaran orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Islam dipecah belah di mana-mana. Irak duluan hancur, menyusul Libya, Mesir acak-acakan, Syria sampai sekarang, yang masih utuh Indonesia. Alhamdulillah. Makanya jangan gampang kita diprovokasi, jangan gampang dipecah belah. Ayo bersatu, ikuti ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada diam semua, malah ibu-ibu melototin saya lagi. Yang paling depan nih panitia bagaimana sih? Pasang orang yang paling depan nenek-nenek lagi.
yang rusak pemandangan. Mana ompong? Mau dilihat nenek-nenek, nggak dilihat namanya jamaah yang baik. Tapi insya Allah yang paling depan masuk surga duluan. Ya Rabbal, ya Rabbal, insya Allah kata Kiai Zaki tadi semua umat Nabi Muhammad masuk surga kok. Kecuali yang kagak mau. Siapa sih yang nggak mau? Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, itulah dia yang akan masuk surga. Tapi yang membangkang kepadaku, itulah orang yang tidak mau. Saya yakin di sini nggak ada yang bangkang sama Nabi kok. Amin dong. Nggak ada yang menentang Nabi kok. Umpama salah dikit namanya manusia, ya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Nabi, diampuni oleh Allah. Makanya sering-sering daftar ulang sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar kita nggak tercoret dari kelompok ummah Muhammadiyah. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ini Nabi kita beda sama nabi-nabi yang lain kok. Satu-satunya Nabi yang siap membela umat nanti di hari kiamat bukan nabi yang lain, bukan rasul yang lain, tapi nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasang dada sebagai pembela umat. Banyak manusia nanti dalam ceritakan begitu, cerita yang sahih tentunya. Dalam hadis disebutkan intinya begini, nanti manusia di hari kiamat itu lari tunggang langgang, mencari perlindungan. Jangankan kiamat, kiamat itu musibah semuanya terjadi pada waktu yang sama dan kumpul jadi satu, itu musibah. Sekarang musibah satu persatu, itu saja sudah repot manusia. Musibah yang ada itu kiamat kecil namanya. Gempa bumi, tanah longsor, gelombang tsunami, gunung meletus, banjir. Naik pesawat jatuh, naik kereta anjlok, naik bis tabrakan, naik mobil kecelakaan, naik motor nyemplung ke sawah. Jalan kaki diseruduk dari belakang. Ini musibah-musibah namanya kiamat kecil, satu persatu. Nanti pada akhirnya semua musibah jadi satu. Itulah yang disebut dengan as-sa'ah, tiupan sangkakala untuk yang pertama kali. Manusia nanti seperti dilanda oleh pemabuk-mabukan. Dan disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yang di depan saya lumayan kenceng. Yang ibu-ibu, Masya Allah, persis korban gempa bumi. Bu, Alhamdulillah masih hidup. Biar panjang umur ya. Banyak duit ya. Giliran duit aja kenceng, amin ya ibu-ibu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai segenap umat manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sungguh goncangan kiamat itu perkara yang sangat dahsyat adanya. Kaitan bertakwa supaya kita nanti selamat di hari kiamat. Zalzalatus sa'ah syai'un 'azim. Goncangan-goncangan kiamat adalah perkara yang sangat besar, yang dahsyat adanya. Ditafsirkan dalam ayat yang berikutnya, ini namanya tafsirul ayah bil ayah. Kan tafsir itu ada tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bil hadis, tafsirul ayah bir ra'yil mamduh. Yang enggak boleh adalah tafsirul ayah bir ra'yil mazmum. Nah, ini tafsirul ayah bil ayah. Ayat ditafsirkan sama ayat yang lain. Kenapa kiamat disebut syai'un azim? Ditafsirkan pada ayat berikutnya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma
amma arda'at. Saya baca ambil ngeden-ngeden. Jawabannya Allah. Saya ini punya kelebihan sedikit, Beb. Alhamdulillah, Pak Kiai. Saya ini kalau ke Mekah, haji atau umroh, pasti mendapatkan, walaupun satu kali mendapatkan kesempatan jadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi saya ini bukan penceramah sembarangan. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya. Itu pun kadang cuma 4 orang. Ini ceramah lamaan dikit nggak apa-apa ya. Orang malam Jumat ini kan malam libur. Besok nggak pada sekolah. Sekolah online. Baju doang karena kagak. Saudara yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut bahwa kiamat itu adalah masalah dan perkara yang sangat agung dan besar, syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dikala itu kalian akan melihat setiap orang yang menyusui lupa tentang bayi yang ia susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan berguguran setiap yang hamil. Wa taran nasa sukara, dan engkau hai Muhammad Rasulku akan melihat orang-orang itu seperti dilanda oleh pemabukan. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, mereka sedang merasakan azab Allah. Karena azab Allah itu syadid, pedih adanya. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi bahwasannya azab Allah sangatlah pedih. Lari tunggang langgang, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan, mutar kanan, mutar kiri, mencari pelindungan. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menyerah. Nafsi, nafsi katanya. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Berbondong-bondonglah ke hadapan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan nafsi, nafsi. Kenapa? Nabi peduli kepada umat. Nabi sayang kepada umat. Nabi berkorban kepada umat. Akhirnya Nabi pun mengatakan ha analaha. Ha analaha, ha analaha. Inilah saya, siap untuk membela umat. Inilah saya, siap untuk membela umat. Inilah saya, siap untuk membela umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang saya mau tanya. Jawab ya. Jawab ya. Ayo jawab. Wajar enggak kalau kemudian kita memperingati hari lahirnya? Wajar dong. Dibanding jasa Rasul kita, belum ada apa-apanya kita ini. Wajar. Kenapa? Ekspresi rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah berkat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang disayangi oleh Allah, umat yang dirahmati oleh Allah. Terutama ibu-ibu, dengar ibu-ibu, zaman jahiliyah perempuan gak ada harganya. Murah. 3.003. Bolak-balik lagi. Gak ada harganya zaman jahiliyah. Gak dinikahi dengan benar, hanya dimiliki, kadang dengan paksa, kadang digade, kadang dipinjamkan, kadang diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Di zaman jahiliyah perempuan gak ada harganya. Datanglah Islam, munculnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghargai perempuan dengan martabat yang tinggi. Kalau ingin milikin perempuan, jangan asal miliki, tapi harus melalui akdun nikah. Harus ada wali, betul? Harus ada 2 saksi, betul? Harus ada ijab dan qabul. Harus ada pengantin tentunya, laki sama perempuan. Harus sah. Itu pun harus ada mahar. Tanpa mahar nggak boleh. Kalau orang Betawi ada juga bawa-bawaan. Kalau nggak bawa-bawaan kurang tapi sah.
Ya kan? Makanya ada pengantin yang nggak tahu tentang rukun nikah ditanya, rukun nikah apa saja? Sebutin. Roti buaya. Orang tahunya roti buaya. Bersyukurlah ibu-ibu perempuan. Alhamdulillah berkat perjuangan Nabi, mahal perempuan sekarang. Apalagi di Arab Saudi, mahar untuk pernikahan itu nggak cukup 10 juta. Sampai miliaran. Makanya mohon maaf banyak orang Arab yang ke Indonesia kawin dengan perempuan Indonesia. Ke puncak malah ada yang kawin kontrak, itu orang-orang Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum datang Islam, sebelum muncul Nabi, orang-orang Arab jahiliyah kalau ngomong kasar, mukanya nggak pernah senyum, serem kayak batu nisan. Muncul Nabi memberikan syariat yang namanya tabassum. Tabassumuka ala wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu atas wajah saudaramu itu bagimu adalah sedekah. Kenapa? Zaman dulu serem-serem. Nah, Nabi kan senyum terus kan, nggak pernah cemberut. Menurut riwayatnya begitu. Nabi senyum. Saya bayangkan bagaimana zaman jahiliyah dulu. Kekasaran omongan orang Arab jahiliyah dan kesereman orang Arab jahiliyah dulu. Saya saja tahun 94, Beb. 94 pertama kali saya ke Saudi Arabia. Saya di Madinah, tepatnya di Masjid Qiblatain. Saya ingin silaturahmi ke Habib Zain, waktu itu masih tinggal di Hayul Bahar, punya pondok Al-Jufri. Saya tanya sama orang Arab, min fadlik Sidi, al-araf tamanzil Habib Zain. Itu orang Arab langsung jawab, ta'ali akhi, hada tariq ala tul, takut khut yasar, khulas ruh bisur'ah. Kaget saya waktu itu. Masya Allah. Dan kekagetan saya tularkan kepada jamaah, biar sama-sama kaget. Saya bayangin pantes Nabi diturunkan di Arab, bukan di Solo. Coba kalau di Solo kan halus banget. Ta'al, ada torik alatul. Kita jawab, nggih dorong. Ini saudara, beda kan? Mekah Madinah aja beda kok. Karakter orang Mekah dengan orang Madinah. Madinah lebih halus, lebih kalem. Karena peradabannya sudah luar biasa. Setelah Nabi berada di Madinah itu, Madinah menjadi barokah. Madinah menjadi berbeda dengan dulu yang namanya Yathrib. Disebut Yathrib itu keterbelakangan atau wabah penyakit. Diganti oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya kalau ada kampung yang namanya kurang baik, sunnahnya diganti. Itu pun Kiai Nur Ali lakukan. Dulu Ujung Malang diganti Ujung Harapan. Dulu Rawa Bangke diganti Rawa Bunga. Begitu selanjutnya. Termasuk nama sahabat yang kurang bagus diganti. Ada sahabat perempuan, sahabiyah, namanya Asiyah, diganti oleh Nabi Muti'ah. Itu sunnah, mengganti nama dengan nama yang baik dari yang buruk. Sunnahnya begitu. Jadi nama yang udah baik jangan diganti dan disebut dengan nama yang buruk, gak boleh. Jangan. Itu mimbabi akhlak. Sekarang yang populer kan apa? Cebong sama kampret. Ini jangan dong, sama-sama Islam kok. Satu manggil cebong, satu kampret. Kan jadi hewan semua kita. Betul gak? Jangan, gak boleh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Gak boleh kita panggil-panggil nama kita sendiri atau nama orang lain dengan sebutan yang gak enak. Dan itu memang jahiliyah dulu seperti itu. Panggil temennya ketek. Dipanggil ketek yang apa dipanggil jawab lagi, ada apa kampret? Ada apa cebong? Dasar monyet. Ya Allah, semua binatang disebut. Kagak boleh. Tidak boleh.
Ini mimbabi akhlak, etika. Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya insya Allah pasca peringatan Maulid Nabi ini, akhlak kita harus berubah menjadi baik. Amin. Akhlak kita berubah menjadi akhlak yang mulia. Jangan kembali ke zaman jahiliyah. Mundur lagi ke zaman batu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tutur bahasa, sopan santun, anggah ungguh, andap asor. Kalau nyinggung orang juga pakai kinayah. Ini kan akhlak. Apalagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam. Jangan saling memusuhi, jangan saling memantati, kan gitu, wala tadabaru. Jangan saling memperolok-olok, jangan saling mencaci, jangan ada dusta di antara kita. Wajib bagi kita untuk saling cinta mencin. Masa ujungnya doang? Mana belum makan dikasih tai. Cinta mencintai, kan begitu. Jangan ada dusta, jangan hasud, jangan iri hati, jangan dengki sesama muslim. Jangan, nggak boleh. Ini kadang tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kepanasan. Tetangga berangkat haji, satunya masuk rumah sakit, ruang ICU. Tetangganya bikin rumah tingkat, mati itu orang. Dipikirin kenapa bisa begitu katanya. Harusnya belajar sukses itu kenapa bisa sukses. Jangan iri hati, jangan dengki. Betul nggak? Nabi sukses. Pada dilahirkan dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun yatim piatu. Kenapa sukses? Jawab. Ini penceramah belum makan begini, Bib. Dadakan belum kasih makan lagi. Kelihatan sih ada nasi kebuli. Cuman belum ditawar-tawarin tadi. Jadi saya malu mau mengambil sendiri. Jadi nggak minta makan, enggak. Cuman ya mengingatkan kebaikan saja. Pahala kan. Kalau saya mah namanya penceramah. Saya udah lama ceramah. Dari kecil saya dan pernah diundang kemari, saya nggak bisa hadir. Adik saya yang hadir. Tapi udah meninggal dunia, Allah yarham. Zaki Khudori namanya. Itu adik saya. Mungkin kalau beliau masih ada, hadir lagi ke sini. Namanya usia kan nggak tahu ya. Mati itu kan misterius problem. Nggak tahu kapan di mana. Muda mati dulu emang ada. Tua belakangan nggak sedikit. Tua mati dulu emang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar. Nggak sakit nggak kenapa apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun kagak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedi itu. Apa ada memedi dalam Islam? Saya jawab ada. Ada. Apalagi sholat kagak, puasa Ramadan kagak, sedekah rada emang pelitnya 17 setan. Nyumbang gak pernah. Peringatan Maulid tuh panitia datang proposal dibolak-balik 17 kali. Dana berapa? Perlu. Bangsa 20 juta, Pak. Siapa ceramah? Kiai Jaki Mubarak. Koriknya? Korik internasional dunia akhirat. Habib-habibnya? Dijamin banyak, Pak. Kirain nyumbang bangsa 1 juta. 5.000 perak. Udah nyumbang 50.000 perak, tuh panitia disuruh bacain Fatihah untuk 50 arwah. 5.050 arwah. Satu rohnya berapa itu? Orang tuh kalau bakhil, jangankan duitnya diminta untuk sedekah, dosanya diminta nggak dikasih. Punya dosa nggak? Jangan, punya saya sendiri. Kata. Sholat enggak, puasa enggak, sedekah enggak. Sama tetangga hasut, sama teman iri hati. Sama orang lain dengki, tahu-tahu mati, belum punya bekal namanya ini. Itu orang namanya nekat. Dikira mati itu
akhir dari segalanya. Enggak. Mati adalah awal perjalanan yang cukup jauh menuju Madura. Bocah ngantuk Madura. Menuju akhirat Madura. Kemarin diajak ke Madura ke sama bapaknya. Astagfirullah. Nanti ada pertanyaan mungkar dan nakir. Ada hisab, ada mahsyar, ada mizan, ada checkpoint. Cukup jauh, harus punya bekal. Nah kalau orang nggak punya bekal, masih ada untungnya orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ada namanya tahlil. 3 hari sampai 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Lumayan. Kalau barangkali belum punya bekal. Yang jelas kan yang tidak ada perselisihan itu kan 3 sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh. Nah, cakep itu. Minimal kita punya 1 di antara 3. Syukur-syukur 3-3-nya punya dah. Jariyah punya, ilmu manfaat punya, anak soleh punya. Ini yang nasibnya kurang mujur, yang sial 3-3-nya nggak punya. Untung ada Habib, ada kiai yang mau doain ngaji. Tahlil 3 hari, 7 hari. Kalau nggak ada itu, dibejek malaikat bisa. Dasarnya ada. Ummati ummatun marhumah. Tadkhulu quburaha bidhunubiha. Wa takhruju min quburiha la dhunuba 'alaiha. Yumahhasu anha bistighfaril mu'minina laha. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Ketika masuk kuburan, banyak bawa dosa. Tapi nanti di hari kiamat kata Nabi, wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha. Nanti keluar dari kuburannya tidak ada dosa sama sekali atasnya. Kemana itu dosa-dosanya? Yumahhasu anha bistighfaril mu'minina laha. Dihapus dosanya atasnya sebab berkat istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup untuknya. Ini perlunya kita mendoakan orang yang telah ini mati, sana meninggal, situ wafat. Kagak kompak pisan. Kalau mati, wafat, meninggal. Jamaah kudu kompak. Dalam kematian aja kita nggak kompak ini. Ayo. Itulah pentingnya kita mendoakan orang yang telah mati semua. Katanya mati itu kan kasar Pak Kiai. Siapa bilang? Itu bahasa Quran kok. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Gak ada orang baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali. Gak ada. Wa mati. Penting kita doain itu. Untung. Ini masih untung kita. Kalau tanpa ada itu, wah, rugi di akhirat nanti. Makanya saya bilang kalau orang yang belum siap mati, tahu-tahu mati itu, kalau nggak didoain, jadi memedi. Testimoni ntar. Pak RT mana Pak RT? Pak RT? Pak RT? Mana Pak RT? Alhamdulillah. Sekali-kali nanti di sini, biasa ada tahlil nggak? Alhamdulillah. Tapi sekali-kali aja testimoni. Ntar ada orang meninggal, jangan ditahlilin. Biarin aja kubur, lepas sudah. Jam 1 malam didatengin bisa. RT, tega amat sih. Gua nggak didoain, gua cekik juga. Lo begitu. Na'udzubillah min. Ini ajaran Nabi, bukan bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi mendoakan kok. Setiap tahun sekali juga ziarah ke syuhada Uhud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang begini-begini harus dipertahankan. Jangan sampai ikut Wahabi. Kalau ikut Wahabi bahaya. Wahabi itu anti maulid, anti Isra Mi'raj. Ngajinya enggak dalam, cuma dangkal doang. Luar-luarannya aja. Karena saya juga pernah dididik Wahabi, pernah di Libya dan di Saudi Arabia, tahu saya. Untung saya belajar dengan Habib Muhammad Al-Baqir Al-Atas, bapaknya Habib Hud. Belajar juga sama Buya Zayadi. Jadi
tetap bertahan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Alhamdulillah. Kalau terprovokasi, terpengaruh sama Wahabi, nggak ada maulid, repot. Iya kan, kalau ada maulid lumayan pulang nenteng berkat. Kalau ada, minta kagak, cuman takut lupa. Lumayan, alhamdulillah. Minta enggak, cuman nolak juga enggak. Kan mutawakil kan begitu kata Syekh Junaid al-Baghdadi. Al-mutawakkilu huwallazi la yas'alu wa la yarud. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang enggak minta juga enggak nolak. Enggak minta berkat, cuman kalau dikasih juga tidak menolak. Itu. Ya, ini kan ya bukan nyindir, bukan, cuman ya ngingetin doang supaya enggak lupa. Alhamdulillah. Apalagi sekarang musim corona. Sekarang tiap hari hampir 5.000 seluruh Indonesia. Perlu kita yakinkan diri kita bahwa corona tidak mematikan. Yang mematikan adalah malaikat Israel. Betul enggak? Biar yakin kita, jangan kalau corona pasti mati. Belum tentu. Buktinya banyak yang sembuh. Asal diobatin, insya Allah semua ada obatnya. Apa itu? Jintan hitam cukup. Katanya corona enggak ada obat. Siapa bilang? Ada obatnya, kata Nabi, al-habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu obat segala penyakit. Diminum, ditelan, insya Allah paru-paru kita yang ada flek-fleknya itu bersih semuanya. Corona pun hilang insya Allah. Apalagi sering baca ratib, sering istighfar, sholawat, sering hadir di maulid. Gak ada corona insya Allah di sini. Pejabat-pejabat tinggi biarin, banyak duit. Allah gak tega yang begini-begini kena corona. Gak tega. Insya Allah, amin. Umpama kena juga gak apa-apa. Asal jangan dirasa aja. Tapi ingat, protokol kesehatan ditaati. Pakai masker. Saya pakai masker juga. Cuman lagi ceramah saya buka, mohon maaf. Sebab kalau ceramah pakai masker kagak danta. Kayak orang bindeng. Ntar pakai lagi. Kalau ingat. Ya namanya jarang pakai masker. Kalau ingat, kalau nggak ingat namanya lupa kan dimakfu. Ya kalau ingat. Ya kalau dapat masker gratis, alhamdulillah. Lumayan, yang bagus kan sampai ratusan ribu. Lumayan, mana ceramah udah libur 6 bulan. Masker mahal. Insya Allah dah, apapun yang terjadi adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang ada. Sabari cobaan dan ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah beres hidup kita ini. Amin. Ya Rabbal, malam Jumat, malam sholawat. Ntar sampai di rumah, sholat 2 rakaat atau lebih, bagus. Sholawat kalau bisa 1000 kali. Kalau bisa minimal 100 kali. Biangnya sholawat aja cukup. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Doain Indonesia biar aman. Indonesia biar utuh. Indonesia biar terkendali. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang lupa sama Allah segera ingat kembali kepada Allah. Pemimpin-pemimpin yang salah mudah-mudahan segera kembali kepada jalan yang benar. Yang sudah benar kita dukung, yang salah kita ingatkan dengan cara-cara yang baik. Kritik yang sifatnya konstruktif itu dianjurkan oleh agama. Sekian dan terima kasih. Membaca surah Al-Fatihah untuk kita semua tentunya. Masing-masing punya hajat pribadi dari rumah yang tahu hanya Allah. Nanti setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipanjangin, berhenti sejenak, sebut hajat dalam hati. Qabul insyaallah malam Jumat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. 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 Ya Karim. Yassir umuri hasibuk.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد فرج عن أمة سيدنا اغفر لأمة سيدنا استر اجبر كسر أمة سيدنا ربي اغفر لي يا الله اللهم هب لنا من رحمتك ما لا يمسكه أحد غيرك اللهم ربنا هب لنا من رحمتك ما لا يمسكه أحد غيرك ربنا هب لنا من رحمتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Dengan barokah surah Fatihah mudah-mudahan rezeki kita bertambah-tambah, banyak melimpah ruah, syukur-syukur bisa ziarah ke Mekah, tawaf muterin Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf padang Arafah, mabit Mina dan Muzdalifah, membalang jumrah ula wusta dan Aqabah, ziarah Nabi ke Madinah, pulang melalui kota Jeddah, sampai di sini kembali rezeki kita bertambah-tambah, melimpah ruah, banyak dan berkah. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah, dan bisa nikah. Anak-anak biar pada lulus sekolah, syukur-syukur tuntas kuliah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dan terima kasih. Numpang mujur nanti hari Minggu malam Senin, gak usah pakai tanggal berapa, kan besok Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu malam Senin, tabligh akbar. Dalam rangka peringatan Maulid juga syukuran bupati yang menang, yang ceramah saya. Silakan hadir jika ada waktu. Tempatnya di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah diundang Kalimantan. Udah 6 bulan gak ceramah-ceramah ke sono. Pak Zailullah jadi syukuran nanti. Alhamdulillah. Dan nanti juga ada lagi dari Kalimantan ke Brunei, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, Australia, jika ada yang mengundang. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.